Alhamdulillah, kita berada dalam kehidupan yang merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaan ini merupakan anugerah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 80 tahun negara tercinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka. Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara ini setelah merdeka 80 tahun lamanya, sudahkah kita memberikan pengabdian kita untuk bangsa dan negara? Para pahlawan bangsa dulu selama 350 tahun berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Dijajah terus oleh para penjajah, baik itu negara Belanda, Jepang, Inggris, dengan sekutu-sekutunya itu. Mereka mengeruk seluruh kekayaan bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Terus berapa ribu triliun kekayaan negara Indonesia telah dirampas, dirampok, diambil oleh mereka, para penjajah. Bayangkan 350 tahun, 3,5 abad dikuasai negara kita. Dan sekarang nenek moyang kita, para pahlawan-pahlawan berhasil memerdekakan bangsa kita, negara ini. Sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun. Berarti kini kita berada dalam kebebasan, sudah bebas. Maka perlu kita tunjukkan kesyukuran kita kepada para pahlawan bangsa dan negara kita. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan amal perjuangan para mujahid, para pejuang bangsa kita ini diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kehidupan yang bahagia di alam barzakh sana. Mudah-mudahan mereka semua diterima segala amal perjuangannya, amal ikhlasnya, amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itu. Nah, jadi lalu sekarang kita sebagai anak-anak bangsa yang sudah menerima hadiah kemerdekaan ini, sudah bertahun-tahun kita menjalani kehidupan dalam kemerdekaan, di mana kita harus tunjukkan cinta kita kepada negara. Hubbul watan minal iman. Bagaimana mengaplikasikan hadis Nabi yang mengatakan hubbul watan minal iman? Tentu saja tidak hanya sekedar retorika, tidak sekedar hanya teori, tidak sekedar hanya ungkapan, ucapan. Cinta itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita merasa cinta, tunjukkan kecintaan kita. Cinta itu bukan ada di mulut, bukan ada di lisan, bukan ada di lidah, tetapi cinta itu ada dalam hati. Hati sanubari. Bila kita sudah berikrar, mengucapkan dengan lisan kita, aku cinta kepada tanah airku, negaraku, negara Republik Indonesia, maka kita tunjukkan rasa cinta kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita? Ya tentu kita harus ikut memelihara, menjaga kedamaian. Jangan sampai terjadi kehancuran, keonaran, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat keonaran,
Jangan hancurkan negara kita. Jangan kita buat negara kita ini kacau, tapi buat negara kita ini aman, damai, tentram. Para pemuda ya dulu, pemuda-pemuda yang bergerak berjuang di negara kita ini sehingga negara kita ini merdeka, seperti sebagaimana Bung Tomo, Sutomo itu kan, para pemuda dulu berikrar melakukan sumpah. Seluruh pemuda-pemuda yang diwakili oleh beberapa dari berbagai pulau, berbagai penjuru berkumpul untuk menyatukan satu visi atau satu pendapat, satu pikiran ya, untuk melakukan sumpah. Sumpah pemuda, para pemuda bersumpah, yaitu satu bangsa, satu bahasa ya, bersumpah untuk bagaimana agar bersatunya negara Indonesia, sehingga mereka berjuang, mengobarkan semangat perjuangan sehingga melafazkan Allahu Akbar. Itu bagaimana agar api perjuangan terus menyala-nyala. Kita sekarang sudah merdeka, 80 tahun negara Indonesia ini sudah merdeka. Apa yang pernah kita perbuat untuk negara ini? Apa yang pernah kita perbuat untuk bangsa ini? Apakah hanya kita tidur ya sebagai pemuda? Ya, tidakkah kita malu melihat para pemuda-pemuda dahulu yang berjuang di negara kita ini ya, sehingga negara ini menjadi merdeka? Setelah merdeka, apakah kita para pemuda-pemuda ini yang lahir, yang ada pada zaman ini ya, para pemuda-pemuda pengecut ya, apakah kita akan menjadi pemuda-pemuda yang rakus ataupun yang tidak bisa bersyukur kepada para pemuda-pemuda yang dulu itu ya, pemuda-pemuda dahulu itu tidak pernah tidur memikirkan bagaimana negara ini bisa merdeka. Lalu kita pemuda-pemuda sekarang hanya ongkang-ongkang kaki ya, tidak mau berjuang untuk negara. Itulah yang disebut dengan pemuda pengecut ya, pemuda pengecut yang hanya bisa menikmati jerih payah, menikmati dari keringat darah para pemuda dahulu ya. Semestinya kita malu ya, mestinya kita pemuda-pemuda sekarang harus lebih hebat. Kenapa? Karena kita berjuang dalam keadaan leluasa ya. Dulu berjuang penuh tekanan, penuh ketakutan. Sekarang kita berjuang penuh ketenangan, penuh kedamaian ya, penuh keleluasaan. Nah, bagaimana? Ya, ciptakanlah hal-hal yang bermanfaat, terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kita berbuat di negara ini dengan perbuatan yang maksimal membangun bangsa kita ya. Itulah para pemuda yang memiliki wawasan luas, yaitu pemuda yang memiliki mental ya baja, mental yang kokoh untuk membangun bangsanya. Jangan menjadi pemuda yang pengecut. Mereka hanya bisa menari, tertawa, menikmati di atas peluh pemuda lama, pemuda lalu, pemuda pejuang dahulu. Ya, kalau kita tidak mau berjuang itu namanya pemuda pengecut. Nah, kalau kita tidak mau berjuang di bangsa negara sekarang ini, itu namanya pemuda yang tidak bisa berterima kasih. Nah, makanya kita para pemuda-pemuda ini harus menunjukkan ya bagaimana kita sebagai pemuda untuk berkobar semangat kita ya untuk membangun bangsa ini. Ya, ciptakan kebaikan-kebaikan. Jangan kita adakan keributan,
Jangan kita adakan kekacauan. Kalau ada rame-rame misalnya, ada kesenian, ada tontonan, berbuatlah yang baik. Jangan kita membuat keonaran. Ya. Kalau ada budaya, ya kita punya budaya, adat istiadat di bumi Sasak, ya kita harus jaga pelihara kesucian budaya kita, adat kita. Jangan kita kotori dengan cara-cara yang hina, dengan cara-cara orang barat. Ya, mereka bergoyang antara laki dan perempuan sampai bersentuhan kelaminnya, kemaluannya, pantatnya, berpelukan bahkan di tempat umum. Ya. Nah, itu kan merusak citra adat bangsa ataupun budaya Sasak. Itu kesucian adat kita dirusak oleh pemuda-pemuda pengecut yang tidak memperhatikan dan tidak menjaga, ya, kesucian adat kita. Kita mestinya para pemuda ini harus memiliki, ya, mental perjuangan. Ya, kita harus belajar dari sejarah para pemuda-pemuda dahulu, ya, bagaimana pemuda-pemuda pada zaman dahulu, ya, mereka bersumpah untuk bersatu membela, mempertahankan dan memperjuangkan negaranya. Sementara kita hanya asik, ya, dengan diri sendiri, asik dengan hawa nafsu sendiri, asik dengan permainan sendiri, tanpa bagaimana menciptakan kebaikan atau hal-hal yang berguna, bermanfaat untuk bangsa ini. Ya, tentu ini yang menjadi ibrah, pelajaran bagi kita agar kita memiliki wawasan sebagai seorang pemuda, ya, di zaman yang modern ini, zaman yang sudah luar biasa keleluasaan kemerdekaan kita di dalam berjuang. Ya, kita ciptakan bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, buat sesuatu yang terbaik. Jangan pamrih. Itu nenek moyang kita dulu itu berjuang itu tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mau digaji, tanpa mau dipuji. Ya, mereka berjuang betul-betul teruji ketulusan, keikhlasannya. Betul-betul mereka berbuat segala sesuatu itu dengan betul-betul terpuji. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Tapi kalau kita sekarang para pemuda-pemuda ini, ya, berjuang betul-betul pamrih, ya, kalau tidak digaji, kalau tidak dipuji, kalau tidak diberi, tentu mereka malas untuk berjuang di negaranya, ya, malas untuk berjuang untuk bangsanya. Ya, mereka hanya mengharapkan gaji dan pujian. Jadi oleh sebab itu saya akan terus menghimbau, mengajak seluruh pemuda-pemuda, seluruh warga masyarakat untuk kita berjuang untuk bangsa dan negara kita, agar kita tunjukkan hadis Nabi yang berbunyi hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu adalah merupakan bukti tentang keimanan kita. Itulah bagian daripada iman. Kita tidak akan termasuk orang beriman kalau kita belum menunjukkan cinta kita kepada tanah air, bangsa dan negara kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita pertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kita, dan mari kita isi kemerdekaan di negara kita ini dengan berbuat kebaikan, segala sesuatu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.